Halo guys, selamat datang di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, dan menggali profit. Di episode kali ini kita akan membahas tentang teknik dasar candlestick, forex, dan gold. Terutama yang akan kita bahas di sini adalah khusus di market gold atau dengan simbol SAU USD, emas dengan dolar. Di dalam grafik candlestick itu banyak sekali teknik-teknik yang harus kita pelajari, mulai sampai yang dasar dulu ya. Yang pertama kita akan membahas cara menggambar support dan resisten. Di sini sudah saya siapkan PDF panduan dasar support dan resisten, supply and demand, dan candlestick pattern terutama engulfing. Yang pertama, cara menggambar support dan resisten. Support, penjelasannya garis horizontal di area harga terendah yang sering tertahan. Caranya, cari titik terendah yang sering menjadi pantulan atau bounce. Yang kedua, hubungkan titik-titik tersebut secara horizontal, minimal 2-3 pantulan. Di sini contoh gambarnya seperti ini, ada candle bearish yang merah ini, kemudian terjadi penolakan 1, 2. Jadi di sini gambarnya 2 penolakan ya, dan penolakan candle yang kedua ini sudah break candle warna merah ini atau candle bearish. Kemudian di mana letak supportnya? Letak supportnya itu adalah pertemuan antara candle merah ini dan candle hijau ini. Di pertemuan ini namanya support. Jadi simpelnya candle bearish bertemu dengan candle bullish itu namanya support. Jadi support itu terletak di bawah. Kemudian yang kedua adalah resisten atau kebalikan dari support. Resisten adalah garis horizontal di area harga tertinggi yang sering bertolak. Cara mengidentifikasinya sebagai berikut. Ada satu candle bullish warna hijau, dan kemudian dibalas 1-2 candle bearish warna merah, dan ujung bawah dari candle bullish ini di break oleh candle bearish, dan pucuk tertingginya ini disebut resisten. Jadi dari bawah ke atas, kemudian dia dibanting ke bawah lagi, itu pucuk atasnya namanya resisten. Kemudian ciri-ciri support dan resisten. Ciri yang pertama, support, harga mantul ke atas setelah menyentuh level tertentu. Kemudian volume meningkat saat terjadi pantulan. Kemudian yang ketiga, semakin sering disentuh semakin valid atau supportnya semakin kuat. Yang terakhir, cirinya bisa menjadi resisten jika tertembus.
Jadi contohnya harga dari atas mantul ke atas lagi. Nah, di sini disebut support. Volume meningkat saat terjadi pantulan. Jadi volume beli di market itu meningkat. Semakin sering disentuh, jadi support ini ketika dia kembali ke bawah, mantul lagi, bawah, mantul lagi. Ini namanya support yang kuat. Jika support ini ditembus, maka akan menjadi resisten. Seperti ini. Kemudian yang bawah resisten itu kebalikannya. Harga memantul ke bawah setelah menyentuh level. Misalnya ada resisten di sini. Kemudian harga dari bawah ketika dia menyentuh harga resisten, dia mantul ke bawah. Begitu terus sampai dia ditembus. Maka bisa menjadi support setelahnya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita kasih contoh di chart. Di sini kita menggunakan aplikasi TradingView. Ada yang gratis dan juga berbayar. Hanya beda toolnya saja. Di sini kita menggunakan grafik candlestick dari XAU USD atau gold vs dolar. Di sini kita menggunakan time frame M15, artinya setiap satu candle ini waktunya 15 menit. Jadi sebelum ke support and resistance, kalian harus tahu dulu kita menganalisa menggunakan time frame berapa. Di sini ada mulai 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, bahkan 1 hari dengan simbol 1D. Tapi kebanyakan trader kalau hanya intraday itu maksimal di angka candle time frame 1 hari, atau kalau untuk scalping itu bisa menggunakan M15 atau M5. Jadi penjelasannya 5 menit, 15 menit, 30 menit atau 1 jam itu di dalam satu candle ini, kalau time frame-nya 15 menit, di dalam satu candle ini waktunya 15 menit. Kalau time frame-nya M30 atau 30 menit, di dalam satu candle ini yang hijau ini waktunya juga 30 menit. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut membahas support dan resisten. Oke, saya carikan dulu, kita menggunakan time frame M15 saja yang paling banyak contohnya. Oke, di sini kita sudah menemukan beberapa support yang valid atau support yang kuat. Dari atas ini ke bawah, kemudian ke atas. Di sini namanya support. Kemudian dia kan sudah mantul ke atas. Ketika dia retest kembali ke bawah, ternyata dia mantul lagi ke atas. Di sini namanya support yang valid atau support yang kuat. Kemudian dia akumulasi ke sini, ternyata ke bawah lagi dan tidak bisa menembus support yang ini. Maka dia akan mantul ke atas lagi.
itu namanya support. Kemudian kalau resisten itu yang berada di pucuk atau di atas. Contohnya ini. Ketika candlestick ini, grafik dari bawah ini ke atas, dia mantul ke bawah. Kemudian dia ke atas, terkena resisten ini, dia mantul ke bawah. Walaupun dia mencoba berkali-kali ke atas, dia tetap ke bawah. Ini yang dinamakan resisten valid atau resisten yang kuat. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menggunakan support dan resisten dalam membuka posisi atau dalam melakukan jual beli di market gold ini? Di sini kita akan mencari contoh support yang lumayan kuat, di mana di situ ada penolakan harga ketika menyentuh area tersebut. Kita nanti akan menggunakan forward test. Nah, di sini. Di sini adalah deretan support yang lumayan kuat. Lalu bagaimana cara entry-nya? Cara entry-nya seperti ini. Kita contohkan menggunakan misalnya grafik yang ini belum terjadi ya. Kita forward. Kita identifikasi supportnya. Ini supportnya ketika ada candle bearish bertemu dengan candle bullish. Sebentar. Ketika ada candle bearish bertemu dengan candle bullish ini, otomatis yang bawah ini namanya support. Kemudian cara entry-nya, kita akan membeli di area tersebut. Misalnya ini kita akan membeli karena setelah candle ini close, kita akan siap-siap membeli di sini. Kemudian kita pasang targetnya, misalnya kita beli di 3.321,35. Kemudian kita take profit sejauh 100 pip atau 1000 poin. Berarti 3.331 dengan SL yang sama juga 3.311. Jadi trading kita hari ini menggunakan risk reward ratio 1:1. Kemudian kita apply. Nah, dari sini kita mendapatkan profit $10 per lot 0,01.
Jadi ketika yang hijau ini ditembus karena kita beli, maka kita akan mendapatkan profit. Tapi sebaliknya, kalau analisa kita supportnya ini sudah nggak valid, jadi dia akan menembus ke bawah sini, kita juga akan rugi $10 per 0,01 lotnya. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, kita akan order menggunakan resisten. Oke, kita sudah mendapatkan contoh resisten yang lumayan kuat. Jadi resistennya di sini, di kiri. Kemudian kita akan order sell di kanan ini. Ketika nanti grafik atau market menyentuh ke area ini, kita open order sell. Seperti biasa, kita contohkan dengan risk reward rasionya 1:1. Kita order di 3.347. Kita ambil profit di 3.357 atau 337 karena kita akan sell, kita mencari ke bawah, dan stop lossnya juga 1:1 di 3.357. Nah, seperti ini. Kita play dan kita mendapatkan profit kembali. Di sini kita juga, di sini tadi kita beli profit $10. Kita jual atau sell juga profit $10. Jadi perhitungannya kalau di emas atau gold itu seperti ini. Saya contohkan angka 3.321 ke atas menjadi 3.322 itu sama dengan 10 pip. Kalau ke bawah jadi 3.320 itu juga 10 pip. Jadi tiap pergerakan 1 poin ini bernilai $1 atau 10 pip dalam grafik candlestick. Jadi perhitungannya ketika kita open order 0,01 lot, setiap 10 pipnya kita mendapatkan $1. Jadi kalau kita ordernya 0,10 lot, setiap 10 pipnya kita mendapatkan $10. Tinggal perkalian dari lotnya. Dan juga jangan lupa kita sesuaikan dengan modal. Misalnya kita punya modal 1.000 US dollar, maksimal untuk amannya itu adalah 1-2% dari modal. 1-2% dari modal itu kalau loss berarti $1-2, kalau profit juga sama $1-2.
Jadi sesuaikan dengan modal masing-masing. Contoh kita punya modal $1.000, maka kita open posisi 0,01 atau bisa 0,02 yang nantinya kita profit atau lossnya hanya 1 sampai 2 dolar saja. Jadi kita akan bertahan lebih lama di dalam market jika kita sering loss. Karena loss itu bagian dari proses, tapi profit itu adalah keberuntungan di dalam market. Jadi seperti itu sekilas penjelasan tips dan poin di candlestick grafik trading view ini. Ingat, trader sukses bukan yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Jadi jangan lupakan niat dari awal. Kalau kita emosi dalam trading, maka kita akan selalu loss. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan mengenai support dan resisten. Di video berikutnya kita akan bahas supply and demand atau SND dan juga candle pattern engulfing dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, ini dia pembahasan kita hari ini di channel Tukang Cat. Ingat, dalam trading yang penting bukan cuma cuan cepat, tapi proses yang konsisten dan mindset yang sehat. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat membaca grafik menggali profit.